Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, selamat pagi. Kali ini berjumpa lagi dengan ibu dalam mata pelajaran biologi. Nah, apakah anak-anak ibu semua sudah bergabung dalam video meeting ini? Jika masih ada teman-temannya yang belum bergabung, mohon diingatkan ya, karena pembelajaran kita akan segera dimulai. Baiklah, sepertinya anak-anak ibu semua sudah bergabung. Sebelumnya, ibu mau menanyakan kabar dari anak-anak dulu nih. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ibu juga dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Nah, puasanya bagaimana? Masih kuat kan menjalankan puasanya? Ya, alhamdulillah. Hebat ya. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kembali ibu ingatkan kepada anak-anak ibu semua untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun anak-anak ibu berada. Nah, terutama dalam bulan Ramadan seperti ini, misalnya saat ngabuburit. Nah, boleh-boleh saja anak-anak ibu membeli makanan bukaan di luar rumah, namun tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tidak dalam kerumunan, dan mencuci tangan sebelum memakan makanan tersebut. Nah, untuk makanannya juga diperhatikan kebersihan dari makanan itu. Kemudian ibu ingatkan kepada anak-anak ibu untuk mengisi daftar kehadiran. Nah, untuk link presensinya sudah ibu kirim pada Google Classroom, silakan diisi ya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, alangkah baiknya dalam memulai pembelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Amin ya robbal alamin. Nah, dengan pembacaan doa tadi, semoga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan dalam ilmunya sehingga dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi yang baru, ibu mau menanyakan dulu nih terkait materi minggu lalu. Nah, apakah masih ada anak-anak ibu yang ingat kita belajar apa minggu lalu? Ya, silakan Paradina. Ya, benar ya kata Faradina, kita belajar tentang sel. Nah, untuk pengertian sel itu sendiri apakah masih ada yang ingat? Ya, silakan Sulika. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Nah, benar ya yang dikatakan Sulika, tapi apakah masih ada teman-temannya yang mau menambahkan? Ya, silakan Ami. Ya, benar kata Ami ya. Beri tepuk tangan dulu kepada Ami. Nah, jadi sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Ternyata di dalam sel itu terdapat struktur-struktur organel sel yang saling menjalankan fungsi dalam menjalankan kehidupan kita. Nah, itu makanya dikatakan sel itu unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Nah, anak-anak ibu semua dapat menjawab berarti pada belajar di rumah. Ibu apresiasi dan semoga ditingkatkan lagi ya. Jangan dilupakan materi kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, ibu mau nanyakan satu hal lagi terkait salah satu organel pada sel, yaitu adalah organel yang bagian terluar dari sel. Apakah ada anak-anak ibu yang tahu organel apa itu? Ya, silakan Hikmatul. Membran sel, benar ya. Organel terluar dari sel itu adalah membran sel. Nah, membran sel itu sendiri memiliki beberapa fungsi kemarin kan. Nah, coba sebutkan fungsi yang pertama apa? Ya, melindungi sel. Yang kedua, komunikasi antar sel, benar. Yang ketiga, transport zat. Nah, inilah yang akan kita bahas pada minggu ini mengenai transport
pada membran sel. Nah, untuk itu ibu mempunyai satu video. Silahkan anak-anak ibu tonton video ini. Nah, dan nanti akan ibu tanyakan tanggapan anak-anak ibu semua mengenai video ini. Jadi tonton dengan seksama ya. Baiklah, ibu akan tayangkan videonya. Nah, videonya sudah ditayangkan. Dari tayangan video tadi, apakah ada yang terlintas dalam pikiran anak-anak ibu? Apakah ada yang mau memberi komentarnya? Ya, silakan Hikmah. Video pertama, tintanya larut. Video kedua, sayurannya menjadi mengembang. Ya, benar ya. Nah, ada yang mau beri tanggapan lagi? Ya, silakan Zulika. Video pertama, airnya berubah menjadi hijau. Nah, video kedua, sayurannya dari layu menjadi segar. Benar ya yang disampaikan oleh anak-anak ibu semua. Jadi video yang pertama itu merupakan video mengenai tinta yang diteteskan dalam air, lalu kemudian tinta itu larut ataupun menyebar ke seluruh bagian dari air. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Jawabannya adalah karena adanya perbedaan konsentrasi antara tinta dan air. Nah, ibu mau menanyakan, lebih kental mana, tinta atau air? Lebih kental? Lebih kental tinta, benar ya. Jadi tinta itu dapat dikatakan sebagai zat atau partikel dengan konsentrasi tinggi atau kental. Sedangkan air itu adalah zat dengan konsentrasi yang rendah. Nah, oleh sebab itu tinta dengan konsentrasi tinggi akan berpindah ke konsentrasi yang rendah ke seluruh bagian dari air. Nah, itulah alasan mengapa warna air itu berubah menjadi hijau seperti warna tinta tadi. Nah, proses ini disebut dengan peristiwa difusi, di mana pengertian dari difusi itu adalah perpindahan molekul, ion ataupun zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, selanjutnya video yang kedua, ada sebuah selada di mana selada ini sebelumnya layu, kemudian akan direndam di dalam air, lalu lama-kelamaan seladanya akan mengembang dan kembali menjadi segar. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Jawabannya adalah perpindahan air. Nah, adanya perpindahan air ke dalam sel-sel dari selada. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa osmosis, di mana pengertian dari osmosis ini adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi, kembalikan dari difusi tadi. Kalau difusi yang berpindah adalah zatnya, kalau osmosis yang berpindah adalah airnya. Nah, perpindahan air inilah yang menyebabkan sayuran itu lama-kelamaan akan mengembang karena adanya tekanan air di dalam sel yang membuat sel tersebut kaku. Nah, tekanan ini disebut dengan tekanan turgor ya pada tumbuhan. Nah, jadi peristiwa difusi dan osmosis ini merupakan contoh dari transport pada
membran sel. Nah, sudah paham anak-anak ibu semua? Sudah paham ya, alhamdulillah. Selanjutnya, ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali. Kita ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan bioproses dalam sel tentang mekanisme transport membran. Yang kedua, siswa dapat mengkonsepkan mekanisme transport membran. Nah, yang ketiga, siswa dapat membuat tabel perbandingan transport aktif dan transport pasif. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut tentunya perlu konsentrasi yang tinggi. Sebab itu, ibu berharap anak-anak ibu semua mengikuti pelajaran ini dengan serius agar dapat mencapai ketiga tujuan pembelajaran tadi. Nah, baiklah, ibu akan menjelaskan mengenai materi transport membran. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari transport membran. Nah, mendengar kata-kata transport, apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak ibu semua? Ya, mobil boleh, apalagi bus boleh, apalagi motor boleh. Nah, ya, jadi pengertian dari transport itu sendiri merupakan memindahkan entah itu barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, demikian pula dengan transport membran. Nah, apa yang dipindahkan? Tentu molekul, zat ataupun ion. Nah, jadi transport membran itu adalah memindahkan molekul, zat ataupun ion dari dalam sel menuju luar sel ataupun dari luar sel menuju dalam sel dengan melintasi membran plasma. Nah, itu dia pengertian dari transport membran. Nah, seperti yang telah kita pelajari, membran plasma itu tersusun atas fosfolipid bilayer, di mana kepalanya berupa fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan ekornya itu tersusun atas lipid yang bersifat hidrofobik atau takut air. Nah, oleh sebab itu membran plasma ini bersifat semi permeable atau tidak bisa dilalui oleh semua zat. Hanya zat-zat tertentu saja yang bisa melalui membran plasma, seperti contohnya zat-zat yang bersifat non-polar, contohnya yang oksigen. Nah, itu bisa melalui membran plasma tanpa hambatan. Nah, bagaimana dengan zat-zat yang berukuran besar dan bersifat polar? Nah, itu tidak bisa melewati membran plasma begitu saja, tapi memerlukan protein-protein yang membantunya untuk masuk atau menembus membran plasma. Nah, oleh sebab itu membran plasma itu terdiri dari fosfolipid dan juga protein-protein di dalam membran tersebut. Transport membran ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada transport membran pasif dan transport membran aktif. Nah, transport membran pasif itu merupakan transport membran yang tidak memerlukan energi dalam melakukannya. Nah, sedangkan transport membran aktif itu adalah transport membran yang memerlukan energi dalam melakukan transport tersebut. Dalam artian, transport membran ini melawan gradien konsentrasi, sehingga ia membutuhkan energi berupa ATP untuk memindahkan molekul tersebut melawan gradien. Nah, untuk penjelasan selengkapnya, silahkan lihat video yang akan ibu tayangkan beserta penjelasan dari ibu. Nah, simak videonya dengan seksama karena nantinya akan ada tugas berupa LKPD yang akan siswa kerjakan. Silahkan disimak.
Nah, ternyata sel dalam melakukan metabolismenya itu sangat membutuhkan zat-zat dari luar dan menghasilkan zat buangan yang harus dikeluarkannya. Kita contohkan di sini saat manusia merespon. Dia membutuhkan ion, air, protein, makromolekul, dan nutrien serta mengeluarkan produk sampingan. Nah, sistem saraf itu terdiri dari sel-sel saraf yang saling berhubungan satu sama lain. Ketika impuls datang, maka sinyalnya akan dihantarkan antara sel satu dengan sel lainnya melalui membran plasma. Nah, ini dia penampakan dari membran plasma yang tersusun dari fosfolipid bilayer. Ketebalan dari fosfolipid bilayer ini adalah 5-10 nanometer. Selain itu juga terdapat protein, kolesterol di membran plasma. Nah, protein ini selain berfungsi sebagai protein transport juga berperan penting dalam komunikasi antar sel, di mana sinyal akan berikatan pada protein. Nah, ternyata membran plasma itu bersifat fluid, tidak kaku ya seperti kita bayangkan, tapi bersifat fluid atau mozaik. Seperti yang telah kita pelajari, salah satu contoh dari transport pada membran plasma yaitu adalah difusi, di mana ion atau molekul atau zat akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah mengikuti gradien konsentrasi. Membran itu bersifat selektif permeabel, di mana hanya dilalui oleh molekul-molekul tertentu. Contohnya oksigen. Oksigen dapat melalui membran plasma tanpa halangan. Ini disebut difusi sederhana. Namun molekul yang besar dan bersifat polar itu hanya bisa melewati membran dengan bantuan protein transport. Contohnya ion potasium. Nah, ia akan berdifusi melalui protein channel atau protein saluran. Selanjutnya contohnya ada juga glukosa. Ia akan berpindah melalui protein karier atau protein pembawa. Lalu bagaimana air yang bersifat polar itu dapat keluar masuk membran plasma? Nah, jadi air itu berosmosis atau berpindah melalui suatu protein. Nah, jadi air itu akan berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi hingga kesetimbangan tercapai. Nah, protein yang membantu air untuk melintasi membran itu disebut dengan aquaporin. Air akan berosmosis dari larutan yang bersifat hipotonik atau konsentrasi rendah ke larutan yang bersifat hipertonik atau konsentrasi tinggi. Nah, ini dia simulasi dari osmosis air. Hal ini akan selalu terjadi hingga terjadinya kesetimbangan atau larutan isotonik. Ketika zat-zat yang diperlukan oleh sel itu melawan gradien konsentrasi, maka diperlukan transport aktif dengan ATP. Contohnya di sini adalah transport ion potasium dan natrium, di mana konsentrasi natrium di dalam sel itu sedikit dibanding luar sel, namun tetap harus dikeluarkan oleh sel ion natriumnya dan harus dimasukkan ion potasium. Jadi ini melawan gradien konsentrasi dan diperlukan ATP dalam melakukannya. Selanjutnya ada juga yang namanya protein kotransport. Nah, jadi protein kotransport ini ia
bantu dua molekul sekaligus melintasi membran plasma. Nah, itu dia penjelasan mengenai transport membran plasma. Nah, setelah video tersebut ditayangkan, Ibu mau menanyakan satu hal kepada anak-anak semua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara sel itu memasok kebutuhan ion ataupun zat-zatnya dengan melakukan, ya silakan Mariginya, dengan melakukan transport membran. Ya, transport membran itu ada dua. Ada apa saja? Ada transport aktif dan transport pasif, ya benar sekali ya. Nah, untuk video tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan Zulika. Bagaimana mekanisme dari transport aktif? Boleh. Selanjutnya, Hikmatul, apa yang membedakan transport aktif dan transport pasif? Ya boleh ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kumpulkan ini nantinya akan terjawab setelah anak-anak Ibu mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya telah Ibu share di Google Classroom. Silahkan di-download dan dikerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya itu adalah kelompok yang telah Ibu bagikan minggu lalu ya. Nah, untuk waktu pengerjaan LKPD-nya Ibu beri sekitar 15 menit. Nah, nanti setelah 15 menit Ibu akan menunjuk kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Nah, untuk referensinya juga sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Itu ada berupa buku, PPT, dan video-video terkait dengan transport membran. Nah, jadi gunakan referensi yang telah Ibu bagikan untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Zulika. Ya, untuk kelompoknya nanti akan Ibu tunjuk secara acak ya. Jadi Ibu tidak memberitahukan sekarang siapa yang akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Jadi semua kelompok harus mengerjakan LKPD tersebut dengan serius. Baik, oke, tidak ada pertanyaan lagi? Ya baiklah, silahkan kerjakan LKPD-nya. Nah baiklah, sepertinya waktunya sudah habis. Nah, selanjutnya Ibu akan memanggil kelompok yang akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, kepada kelompok 3, ya kelompok 3 sudah menjawab nomor 1 kan? Ya, baiklah, silahkan presentasikan hasil jawabannya. Ya baik, jadi pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana sel itu melakukan komunikasi antar sel. Nah, jadi jawaban dari kelompok 3 yaitu dengan melakukan ikatan terhadap protein spesifik atau protein sinyal. Nah, bagaimana? Apakah ada tambahan dari kelompok yang lain? Sama semua ya? Ya, jadi sel itu melakukan komunikasi dengan cara sinyal tersebut berikatan dengan protein sinyal yang melekat pada membran plasma. Nah, kemudian setelah pelekatan sinyal ini, protein itu akan merespon sinyal tersebut lalu menghantarkan sinyal masuk ke dalam sel. Nah, kemudian sel tersebut akan menjalankan sinyal yang dimaksud, misalnya faktor pertumbuhan atau yang lain-lain. Nah, itu berkenaan dengan sistem kerja hormon nantinya ya. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 kepada kelompok 5, mungkin bisa menjawab? Ya, silakan. Nah, jadi pertanyaan dari nomor 2 itu adalah bagaimana cara sel itu memasok ataupun mengeluarkan zat-zat yang diperlukan ataupun yang tidak diperlukannya lagi. Nah, jadi jawaban dari kelompok 5 itu tadi yang memasoknya dengan cara sistem transport membran. Apakah hanya dengan sistem transport membran saja? Ya, ada yang mau menambahkan?
3? Ya benar ya, jadi sel itu memasok kebutuhannya ya dengan melakukan transport membran, kemudian juga melakukan fungsi-fungsi lainnya. Misalnya sel membutuhkan protein, nah ada organel yang berupa ribosom untuk mensintesis protein. Nah selanjutnya untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukannya lagi, sel itu melakukan yang namanya transport membran eksositosis. Nah, di samping itu, sel juga melakukan fagositosis dengan organel yang berupa lisosom. Nah, baiklah, pertanyaan terakhir akan dijawab oleh kelompok 2 ya. Nah, sudah habis ya diskusi kita mengenai LKPD-nya. Jawaban dari anak-anak ibu semua sudah baik dan menurut ibu itu sudah mencangkup terhadap apa yang ibu inginkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum ibu menyampaikan kesimpulannya, apakah ada dari anak-anak ibu semua yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silahkan Hikmatul. Ya, sudah baik ya, kesimpulan dari Hikmatul tadi sudah tepat menurut ibu ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah dalam melakukan metabolisme sel itu memerlukan zat-zat dari luar dan juga memerlukan pengeluaran zat-zat dari dalam. Nah, untuk itu sel melakukan sistem transport membran. Nah, transport membran ini terdiri dari 2, yaitu ada transport aktif dan transport pasif, di mana transport pasif itu adalah transport yang tidak memerlukan energi. Ada contohnya berupa difusi terfasilitasi, dan osmosis. Sementara transport aktif itu adalah transport membran yang memerlukan energi dalam melakukannya. Contohnya ada transport aktif primer, transport aktif sekunder, dan endositosis serta eksositosis. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap semua anak-anak ibu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita harapkan tadi. Jika masih ada yang belum paham, mungkin silahkan kembali baca bukunya, pelajari lagi referensi-referensi mengenai transport membran. Nah, baik, selanjutnya ibu akan mengadakan kuis. Nah, post test ini dalam bentuk Google Form. Nah, untuk linknya sudah ibu share di Google Classroom. Waktu pengerjaannya hanya 5 menit saja karena isi soalnya hanya berjumlah 3 soal. Jika anak-anak ibu tadi mengikuti pembelajaran ini dengan baik, maka pasti akan dapat menjawab ketiga soal tersebut. Baiklah, setelah anak-anak ibu mengerjakan kuis, nanti selanjutnya itu silahkan dilihat LKPD praktikum yang akan kita lakukan minggu depan, karena akan ada bahan serta alat yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum osmosis. Nah, alat dan bahannya sederhana saja karena memang sudah ibu rancang untuk praktikum di rumah. Silahkan juga dilihat video monolog yang telah ibu buat dan ibu kirimkan di Google Classroom. Juga ibu ingatkan kepada anak-anak ibu semua untuk tetap menjaga kesehatannya serta semangat belajar walaupun dari rumah. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.